Video kali ini saya akan membahas apa yang dimaksud dengan cat total. Mumpung saya punya bahan yang ada di belakang ini ya. Soalnya masih banyak yang belum tahu apa itu cat total. Nanti sebentar lagi saya akan pindahkan kamera. Ini kan masih saya pakai kamera depan, nanti saya perjelas dengan menggunakan kamera belakang ya. Saya lanjut lagi, ini saya buat video untuk langganan-langganan saya, teman-teman saya atau orang sekitar saya ya. Soalnya kan saya sering pindah-pindah tempat kerjaan atau kontrakan. Nah, di suasana baru itu kan belum banyak orang yang tahu saya itu bisa kerja apa enggak, karena saya mulai dari nol lagi. Jadi saya buat video atau saya buat video channel saya di YouTube tuh biar orang-orang di sekitar saya itu mengenal dulu tentang diri saya dan kerjaan saya ya. Untuk yang lain bisa kalian pelajari atau kalian pahami. Nah, kalian simak baik-baik penjelasannya biar tidak nanti ada yang salah paham. Ini mumpung saya punya bahannya, nanti saya akan kasih contoh selengkap-lengkapnya. Kalian tunggu ya proses penjelasannya. Nah, yang sudah saya bilang tadi dan yang saya bahas di awal tadi, saya mau perlihatkan dulu kondisi motor ini sebelum dicat total itu apa saja sih yang harus dibenarkan. Nah, ini kondisinya nanti video lengkapnya akan saya jelasin, atau detail-detail tentang motor ini bakalan saya akan jelasin ya. Ini saya mau perlihatkan kondisi kurang lebih sekilas kondisinya dulu. Nah, ini saya tidak bisa perlihatkan terlalu detail di bagian sebelah kiri ya, soalnya terhalang ini, mau mindahin juga malas. Sekarang saya akan bahas di bagian atas dulu stang ya. Untuk handle remnya ini bakalan saya akan cat total, dan kalau ada kerusakan di bagian rem ini harus dibenarkan dulu ya. Kalau sudah benar baru nanti dilakukan proses pengecatan total. Dan di bagian handle kiri atau bagian koplingnya juga nanti bakalan dicat total, tapi kalau ada kerusakan seperti ini harus dibenarkan dulu, karena kalau kita melakukan proses pengecatan tanpa dibenarkan dulu, nah kayak gini kan kasusnya nih, mana nanti kan kelihatan jelek kalau sudah dicat, malah ada bagian celah rusaknya ini atau cacatnya ini kan nanti jadi jelek, kelihatan jelek. Sama lagi, bukan lagi satu sih. Nah, ini bagian yang jelek-jelek ini pemegang setangnya, ini bakalan akan dicat juga, dicat total ya. Ini juga segitiga bagian atas akan dicat total. Nah, ini di kunci kontak ini kan kalian lihat kotor dan korosi, karena ini motor diam lama, terus kehujanan, tidak pernah dipakai. Itu bakalan nanti akan dibersihkan juga, sebersih mungkin ya. Sama ini pemegang lampunya juga akan dicat total. Ini dicat total pemegang lampunya, terus turun lagi ke shockbreaker. Nah, bagian shockbreaker ini kan rusak. Ini masalah biaya ya. Kalau orangnya punya biaya banyak atau biaya cukup lah lebih untuk membenarkan motor ini bakalan shockbreakernya ini bakalan sebelum melakukan proses pengecatan bakalan diganti total ya, sampai dibenarkan tidak ada yang bocor nih. Karena kenapa? Kalau tidak dibenarkan, yang saya bilang tadi, kalau ini sudah dilakukan proses pengecatan kan mulus, ini kalau masih dalam keadaan bocor begini, ini akan nanti lama-lama akan merusak cat yang baru nih ya. Dan istilahnya buang-buang uang sama buang-buang tenaga, bakalan percuma kalau dicat, karena ini akan dirusak sama oli yang bocor nih, sama kanan kiri. Tapi kalau orang yang tidak punya uang atau budget yang cukup,
Ini bisa saya akalin tanpa olinya ini keluar, tetap menggunakan as shockbreaker ini ya. Ini tetap dicet, cuma diakalin, tapi daya kerjanya itu tidak bisa normal, atau shock mainnya itu tidak bisa normal senormal motor biasa. Terus naik di spakbornya, harus spakbor depan nih ya, ini harus dibelikan, tidak bisa dipakai ya karena ini sudah pecah. Kalian lihat sendiri kondisinya sudah pecah. Dan di bagian velg juga akan saya cat total. Terus lari sebelah kanan. Nah, ini bagian piringan nih akan juga dicat total karena kondisinya karatan. Ini juga akan dicat total, nanti dikerik sampai total baru dicat. Yang saya bilang tadi, kalau ada kerusakan, kampasnya misalnya habis, itu harus dilakukan pembenaran dulu, diganti, sama kita cek bagian kaliper bawahnya nih ya. Kalau dia macet, kita harus benarkan dulu. Kalau kita melakukan pembenaran pada saat pemasangan, itu nanti akan merusak cat yang baru ini, akan lecet. Jadi sebelum melakukan pengecatan harus dibenarkan dulu ya. Itu bagi saya, sistem saya kerja ya, tidak sembarangan, tidak main-main. Karena kalau saya sembarangan main-main kan kasihan orang yang keluar uang sudah banyak, pingin motornya bagus, malah hasilnya itu jelek. Soalnya banyak yang kejadian kena janji-janji manis di awal, dibilang motornya itu bakalan hasilnya bagus, mulus, tapi kenyataannya jauh. Sudah uang keluar banyak, motornya tuh di luar harapan. Terus di bagian segitiga bawahnya bakalan dicat total juga. Ini baut-baut yang rusak, ini yang karatan, pokoknya akan diganti, tidak akan digunakan ya, karena merusak penampilan. Sama lagi satu, kalau mereka yang punya budget pas-pasan, ini bakalan saya akan ngirit biaya. Cuma ini saya akan bersihkan karatnya, tapi tidak akan bertahan lama ya, karena kalau sudah begini pasti akan nanti timbul karat lagi ya. Setidaknya itu dia bersih, tidak seperti ini ya, setidaknya itu dia bersih. Terus lanjut di bagian mesin. Misalnya kalau bagian mesin ini ada yang bocor seperti ini, kalian lihat bocor, ini harus dibenarkan dulu. Yang saya bilang tadi, yang sudah saya bahas tadi ya. Nah ini, dan ini nanti di bagian bak kanannya atau bak koplingnya di bakalan dicopot, dicat juga, cat total. Terus ini mesinnya ini akan turun total, pokoknya nanti hasil jadinya tuh bersih, turun total ya, turun total. Nanti video yang sudah saya melakukan proses pengecatan, yaitu saya dapat motor custom Tiger ya, itu nanti sudah jelas lagi penjelasannya, tidak akan kalian bingung nanti istilahnya melihatnya, karena saya siapkan videonya. Jadi kalian ikutin terus perkembangan channel saya, jangan sampai ada ketinggalan sedikit pun. Nah ini nanti bakalan akan dicat total, dan bagian shockbreaker akan dicat total. Oh iya, saya lupa lagi satu, kan banyak yang belum paham tentang cat total ya. Dikira sama mereka tuh kalau cat total di bagian bodinya saja dicat, ini di bagian ini sama ini ya, ini saya lupa jelasin, sama di bagian sayap saja sama mesin. Nah cuma bagian itu aja dikira sama mereka. Kalau bagi saya cat total itu, kalau di saya yang sudah saya bilang tadi, semua ini bakalan akan saya cat total, tidak ada sedikit pun yang tertinggal ya, tertinggal. Bahkan sampai rangka itu nanti juga saya akan cat total ya, cat total. Terus saya lanjutkan lagi, ini udah pasti nanti dicat total. Ini juga di tangkinya nanti dicat total ya, dicat total, tapi dicek dulu kalau ada yang bocor, saya itu benerin dulu biar tidak ada yang bocor. Takutnya kan nanti kalau motor udah jadi, tangkinya udah mulus, pasti kita nanti melakukan ngidupin mesinnya, kan kita isi bahan bakarnya, tahu nanti lucu ya kalau pas tangki udah mulus, tahu tiba-tiba bocor karena kesalahan kita tidak ngecek dari awal ya. Itu udah paling bahaya kalau di tangki ya, paling bahaya. Jadinya nanti bisa dicat total ulang lagi kalau ada kebocoran. Sama tutup ini bagian akinya juga nanti akan dicat total. Pokoknya yang bagian karatannya akan dicat total juga. Di bagian shockbreaker juga
pir-pirnya ini akan dicat total. Yang karat-karatan ini nanti dibersihkan, diamplas, pokoknya biar kinclong, biar tidak ini jelek gini karatan seperti ini. Kalau ini kan bisa dicat di bagian tutupnya, di pelindung knalpot ya, pelindung anti panasnya, biar kena kaki ini bisa dicat. Kalau yang ini kan bisa juga dicat menggunakan hitam dop anti panas ya. Tapi kalau tidak perlu kita cat, tidak perlu saya cat, bahkan tidak akan saya cat, mas akan bersihkan karena kondisinya masih bagus ya, lumayan bagus, tidak seperti ini. Di leherannya juga masih bagus. Terus di bagian arem, ini namanya arem nih, ini arem, itu bakalan akan dicat total. Bagian velg belakang juga bakalan dicat total, ini juga dicat total, ini nanti dicat total, bisa dicat total. Ini cuma akan, ini bisa dicat total juga, tergantung kondisi barangnya. Kalau dia, nah kalau dia mulus seperti ini bisa dibersihkan saja, diamplas, bersihkan, dibikin putih bisa. Kalau mau dibikin bersih, dicat total warna hitam juga bisa, tergantung selera ya, sama tergantung budget yang punya motor atau kendaraan. Ini bakalan diganti, ini harus diganti, nggak mungkin yang saya bilang tadi. Itu dah, kalau nggak punya budget kan, atau budgetnya kurang kan, ini cuma dibersihkan saja yang saya sudah bahas tadi. Terus ini juga akan dicat total, ini dicat total. Terus arem lagi, ini behel namanya. Terus ini juga sadelnya. Nah kondisinya seperti ini. Ini harus dibenerkan juga ya, harus dibenerin juga. Nggak mungkin kondisinya catnya mulus, motornya sudah bagus, tapi ini kulit sadelnya ini jelek. Kalau yang, nah ini sudah saya bahas. Ini juga sudah, nah ini juga akan dicat total. Kalau ada yang, nah ini kalau ada yang perlu dilas harus dibenarkan juga, standar sampingnya nih ya, atau standar tengahnya kalau ada yang rusak, karena ini kalau mempengaruhi pada waktu kita standar nanti ya. Masa lucu catnya udah mulus tapi standarnya rusak, takutnya pas kita standar samping kan motornya jatuh, nanti malah merusak semuanya, catnya jadi rusak. Itu yang saya maksud, harus ada yang dibenarkan dulu. Lanjut lagi, nah ini harus dibenarkan juga nih, nggak mungkin langsung dicat. Di bagian mesin pokoknya harus dibenarkan total juga, tidak mungkin harus dicat. Saya lanjutkan pembahasan di mesin, soalnya tadi ada yang ngajak ngobrol, jadi saya stop dulu videonya. Nah di bagian mesin ini kan banyak yang bocor. Misalnya kalau mesinnya itu ngasep atau rusak, ya harus dibenarkan. Tapi kalau orangnya tidak punya budget, saya selaku bengkel juga susah ya mau ngerjainnya. Tapi kalau orangnya istilahnya itulah, kalau punya budget bagus atau budgetnya ada, ini bakalan dibenarkan juga nih, total dulu yang ngasap-ngasap sama yang bocor-bocor. Kalau orang tidak punya budget cukup atau pas-pasan, ya jadinya ya ala kadarnya, istilahnya tidak akan semulus, tidak akan sebagus mungkin ya. Soalnya banyak kejadian itu, saya ngambil kerjaan atau ngambil pasu itu dari bengkel sebelumnya tuh yang kerjaannya ngawur ya, seperti yang saya jelaskan ini. Itu mereka langsung ngecat total tanpa ada yang dibenar-benarkan dulu. Jadi misalnya di bagian pengereman tuh tidak dibenarkan ya, depan belakang langsung hanya dipasang saja. Pas dalam melakukan pengereman tuh istilahnya tidak maksimal remnya, ada yang nyangkut, ada yang seret atau keras kalau dijalankan, terus ada yang lolos. Itu kan bahaya bagi yang punya kendaraan pada waktu ngendarain ya. Itulah saya bilang, kalau restorasi total kendaraan kalian atau renovasi total itu
atau cat total ya harus siapkan budget lebih ya kalau pingin bagus atau mulus hasilnya. Soalnya sudah banyak kejadian yang saya bilang tadi, kerjaannya tuh nanggung-nanggung, jadi hasilnya tuh ya nanggung, tidak maksimal. Nah, kurang lebih penjelasannya seperti itu. Habis ini ada penjelasan lebih lengkap lagi biar kalian tidak bingung atau menekan-nekan. Kalian kalau yang pingin belajar, kalian tonton dan simak baik-baik videonya. Kalau yang pingin ngecat juga, kalian harus simak baik-baik. Soalnya ngecat itu harus butuh cuaca yang bagus ya, tidak bisa terburu-buru, harus sabar. Apalagi antrian itu lagi banyak-banyaknya. Istilahnya kalau orang tidak mau sabar kan, itu dah bakalan buru-buru, malah hasilnya tidak akan bagus. Malahan orang yang buru-buru tidak akan bakalan saya ambilkan atau saya kerjakan motornya. Apalagi antrian paling belakang minta diduluanin, itu paling saya jengkel. Itu bakalan sampai kapanpun bakalan tidak akan saya ambil. Soalnya sudah banyak kejadian orang itu malas ngantri buru-buru terus diserahkan sama orang lain, tahu-tahu hasilnya bukan bagus malah tambah hancur. Terus mau balik lagi ke saya, ya saya tolak. Karena tergantung sih, tergantung. Kalau memang orangnya itu baik atau polos, bakalan saya ambil. Tapi kalau orangnya udah menjengkelkan atau agak keras kepala, bakalan akan saya tolak. Percuma, bakalan bikin ribet kerjaan atau bikin ruwet kerjaan. Nah, kalian simak kelanjutan videonya ya. Nah, kurang lebih penjelasannya seperti itu. Habis ini ada penjelasan lebih lengkap lagi biar kalian tidak bingung atau menekan-nekan. Kalian kalau yang pingin belajar, kalian tonton dan simak baik-baik videonya. Kalau yang pingin ngecat juga, kalian harus simak baik-baik. Soalnya ngecat itu harus butuh cuaca yang bagus ya, tidak bisa terburu-buru, harus sabar. Apalagi antrian itu lagi banyak-banyaknya. Istilahnya kalau orang tidak mau sabar kan, itu dah bakalan buru-buru, malah hasilnya tidak akan bagus. Malahan orang yang buru-buru tidak akan bakalan saya ambilkan atau saya kerjakan motornya. Apalagi antrian paling belakang minta diduluanin, itu paling saya jengkel. Itu bakalan sampai kapanpun bakalan tidak akan saya ambil. Soalnya sudah banyak kejadian orang itu malas ngantri buru-buru terus diserahkan sama orang lain, tahu-tahu hasilnya bukan bagus malah tambah hancur. Terus mau balik lagi ke saya, ya saya tolak. Karena tergantung sih, tergantung. Kalau memang orangnya itu baik atau polos, bakalan saya ambil. Tapi kalau orangnya udah menjengkelkan atau agak keras kepala, bakalan akan saya tolak. Percuma, bakalan bikin ribet kerjaan atau bikin ruwet kerjaan. Nah, kalian simak kelanjutan videonya ya. Nah, mumpung saya punya bahan motor yang dibongkar, saya akan jelaskan lagi apa itu mengenai cat total. Soalnya banyak yang masih belum tahu cat total itu seperti apa. Ini saya coba jelaskan ya. Cat total itu ini dari depannya. Ini garpunya nih atau sok bagian depannya nih baru saja dipres ya, karena bengkok habis tabrakan. Jadi ini saya mau pasang dulu. Nah, yang dimaksud dengan cat total itu kayak sok depan ini dilepas ya. Sok depan ini dilepas untuk nanti dilakukan proses pengecetan. Sok depan ya dilepas seperti ini. Terus untuk di bagian jari-jari atau velgnya ya, ini piringannya juga dilepas, nanti juga akan dicat. Dan untuk bagian ruji ya, kalau ada yang karatan, ini nanti dipotong, diganti yang baru. Dan nih velgnya nih akan juga nanti dicat ya, akan juga nanti dicat.
Dan untuk bagian kopling, setangnya sama bagian rem juga nanti bakalan dicat. Untuk bagian kaliper bawahnya juga nanti akan dicat. Nah, untuk bagian mesin, kalau dia saya bilang cat total itu seperti ini. Mesin ini turun, bak magnet sebelah kiri ya, sebelah kiri, sama yang sebelah kanan ini nanti akan dilepas ya, akan dilepas. Itu nanti akan dicat ya, akan dicat. Soal bagian kop sama bloknya, ini nanti akan dibersihkan ya, di bagian blok sama kopnya dibersihkan. Ini bekas-bekas cat yang lama itu nanti biar warna aslinya itu atau istilahnya masih bahan aluminiumnya kelihatan ya, kelihatan dibuat bersih pokoknya di bagian kop sama bloknya seperti ini. Nah, seperti ini. Dan untuk tutupnya ini bakalan nanti akan dicat biar kelihatan lebih manis lagi dan lebih cakep lagi kelihatan. Kalau soal kop sama blok sehernya ini kan selera ya, selera. Apakah mau nanti akan dicat atau tidak? Ini kan bekas cat-catan. Nah, ini tidak akan bakalan saya cat. Ini nanti saya hilangkan cat-catannya, saya akan bersihkan ya. Yang saya bilang tadi saya akan bersihkan sampai dia kelihatan nih aslinya lagi seperti ini. Seperti tidak dicat ya, seperti bahan aluminium. Cuma di bagian tutupnya rantai kaprat ini bakalan saya cat. Dan untuk pegangan mesin ini dicat, nanti dicat. Pokoknya ini mesin turun ya, mesin turun. Dan ini nanti dicat pegangan mesinnya. Dan untuk arem juga dicat. Untuk pijakan belakang juga akan dicat. Shockbreaker juga dicat. Kalau bagian ruji kan sudah dibahas, juga akan dicat. Di selebor belakang juga bakalan dicat. Pokoknya nanti yang tersisa nanti hanya ada rangka ya, hanya ada rangka. Pokoknya dibongkar total. Ini kemarin sudah mau dicat, cuma saya bilang gini, ini kan motornya kan diam lama, selama setahun tidak pernah dipakai. Jadi posisinya itu saya normalkan dulu, saya hidupkan dulu, mulai dari pengapian, lampu-lampu, sampai kalau dipakai jalan tuh biar enak dulu. Kalau sudah jadi, kalau sudah sip, enak dipakai jalan, baru bisa dilakukan pengecetan. Itu yang saya bilang sama orangnya. Jadi kurang lebih cat total ya, yang sudah saya bilang. Semuanya itu semua itu dicat ya. Yang kelihatan jelek itu dicat. Istilahnya catnya sudah rusak itu dicat. Sampai rangka pun nanti akan dicat, cat ulang lagi ya. Dan pengecatan cat total itu kalau saya ya itu dikerik sampai habis, sampai total cat yang lama-lama ini ya, cat yang lama-lama sampai dia tuh kelihatan bersih seperti ini ya, bersih. Nah, ini kan di posisi aluminiumnya bersih seperti ini, sampai aluminiumnya tuh kelihatan, baru nanti hasilnya bisa bagus dan maksimal dan tahan lama. Sama seperti ini juga, semua pokoknya intinya nanti dikerik total ya, kalau ingin hasilnya maksimal dan kuat dan tahan lama. Soalnya masih banyak orang yang tidak paham apa itu cat total. Ini kan masih belum dibongkar ya. Kalau kalian mau lihat perbandingan, istilahnya ingin tahu cat total itu seperti apa, saya juga sudah punya video yang saya upload di channel saya. Tinggal kalian lihat hasilnya cat total itu seperti apa. Ini kan posisinya kan masih belum mau dicat ya, masih istilahnya mau dibikin enak. Jadi untuk penjelasan yang sekarang ini cukup ya. Nanti kalau ada kelanjutannya bakalan saya akan upload lagi videonya. Ini saya lanjutkan lagi pembahasannya. Kalau bagian depan kan sudah sip ya, sudah bener. Tinggal pengereman yang mau saya benarkan.
ini nanti saya konfirmasi lagi sama yang punya, soalnya ini kan variasi terus sealnya nih jebol, sama ininya juga jebol, dan saya mau belikan cuma harganya lumayan. Dan ini kalipernya juga variasi itu ya. Di bagian pistonnya itu karatan, sama fungsi untuk pengeremannya nih sudah berkurang karena kemakan usia. Kata yang punya kendaraannya, ininya kan mau diganti daripada ini dibenerin atau diservis, karena ini barang variasi ya, atau barang bukan yang asli. Jadi saya konfirmasi, kalau dibelikan lumayan atau dibenerin akan lumayan, nanti ngabisin uangnya daripada diservis atau diganti. Mending diganti sama yang original pabrikan ya, dari asli dealer. Pokoknya terserah nanti mau itu buatan produk Honda, Yamaha atau Suzuki, pokoknya nanti asli pengereman dari bawaan motor resmi ya, motor resmi dealer. Itulah, nanti saya konfirmasi dulu untuk bagian belakang. Nah, di bagian pengereman nih juga nanti saya akan benarkan dulu. Ini kalian lihat, ini barang KW. Itu karena dia diem lama setahun, karatan pistonnya ini macet, dan pasangan remnya ini tidak bagus ya, sama fungsinya juga untuk pakai pengereman ini tidak bagus, tidak mau pakem. Dan yang saya bilang, ini saya coba ambil asnya dulu ya, biar kalian tahu buatannya itu tidak rapi sama tidak bagus. Ini barangnya lupa saya naruhnya di mana. Sebentar saya cari dulu. Oh, ini dia. Ini ya, ini saya keluarkan aja. Ini as belakangnya. Ini ban dalamnya pecah di bagian pentil, jadi mau diganti. Sudah saya belikan yang baru ini. Dan lanjut di bagian as, kalian lihat sendiri di bagian as tuh loh ya, longgar. Jadi kalau dipakai ngerem itu nanti ini dah mainnya itu nanti akan ada timbul bunyi. Ini agak berat, longgar nih, sama remnya tidak pakem, menyebabkan rem tidak pakem. Apalagi tambah ini barang KW ya, sama lagi satu pemegangan untuk pangkon kalipernya juga enggak ada di bagian sini ya, enggak ada. Jadi kemarin posisinya tuh di sini, nah posisinya tuh begini, dia itu tanpa ada pegangan. Nih pegangan pangkonnya. Jadi kalau dipakai ngerem ya, dia ini maju mundur tidak mau diem. Aslinya kan kalau asli yang bagus kan ada pegangan pangkonnya. Jadi kalau dipakai ngerem itu dia tuh posisinya diam gini, tidak gerak-gerak gini. Jadi ini mau dibenerin dulu, udah yang saya bilang. Sampai hal-hal terkecil pun kalau mau ngecat istilahnya dibagusin ya. Sampai ini nanti, ini kan karatan, ini nanti akan dicat biar bagus. Ini dicat juga kalipernya, sama lagi satu ini yang jelek-jelek pokoknya akan dicat nih ya. Ini dicat, pokoknya yang saya bilang kan kalau cat total, pokoknya yang kelihatan jelek, udah kelihatan jelek, catnya itu pasti bakalan dicat ulang. Dan proses pengecatan tuh, kalau saya kan kalau cat total yang saya bilang dan saya terus bahas kan, ini model di rangka nih kan, nanti kan ada kan dicat juga. Ini akan dikerik total sampai kelihatan warna kelihatan bahan dasarnya. Ini kan besi,
sampai kelihatan besinya, diamplas itu biar dimasukkan biar catnya kuat dan tahan lama. Pokoknya ini kan nanti turun semua nih, turun semua. Pokoknya nanti kalau udah jadi kan pasti berantakan nih karena kebongkar semua. Nah kayak gini-gini kan nanti dicat juga, sama knalpot juga dicat, sama nanti ini kan dipotong, tromolnya dicat. Yang penting kalau ngecat ingin bagus ya, yang penting itu harus sabar. Apalagi kalau ngantri ya, kalau ngantri harus sabar. Dan lagi satu ini kejadian lagi, ada beberapa orang ya udah dikasih harga murah, itu malah dia kaget, terkejut, dikira itu harga yang saya kasih mahal itu padahal bahan yang saya pakai itu adalah bahan yang berkualitas. Ini baru saja kejadian, sampai saya kasih perbandingan, saya kasih perbandingan, tanyalah sama bengkel-bengkel cat yang lain, saya kasih perbandingan biar nggak dikira nanti saya ngakalin atau bohongin ngasih harga tinggi, terlalu ngambil untung, takutnya gitu. Saya kasih perbandingan mumpung saya banyak punya bahan yang dicat ya, bahan-bahan yang dicat. Misalnya motor-motor yang ada yang sudah dicat, ada yang masih bahan, itu saya tunjukkan, saya kasih tahu harganya. Oh ini udah jadi nih, udah deal gitu. Pokoknya kalau udah sip semua, yang seperti saya bilang tuh, kalau udah sip, udah mantap, udah enak dibawa jalan, dan tidak ada kendala, baru siap untuk melakukan proses pengecetan ya. Kalau belum sip, misalnya di bagian pengereman, kalau belum sip ya, kalau kita melakukan pengecetan duluan, pas melakukan pemasangan, karena remnya itu bermasalah, ketika nanti kita melakukan bongkar pasang untuk benerin misalnya rem depan belakang, nah kan nanti cat yang baru itu, yang baru kita cat atau yang udah mulus kan nanti kan bisa cacat lagi atau tergores lagi, akibat terkena benturan atau terkena kunci-kunci karena kita sering buka lepas ya. Nah itu dah yang saya takutkan, makanya saya setel dulu biar bagus, biar mantap. Setelah itu kalau udah mantap baru bisa dilakukan proses pengecetan, itu yang saya maksud. Pola pikir saya begitu, tapi kebanyakan pola pikir orang-orang kan lain. Ini dicat digantengin dulu, tapi misalkan remnya dibenerin di belakangan ya, setelah motor jadi. Nah itu yang paling bahaya, bikin bisa cat yang baru itu rusak lagi. Nanti kalau ada tambahan video kelanjutannya bakalan saya ulas lagi atau saya bahas, karena soalnya masih banyak yang belum paham ya tentang bagaimana itu cat total. Tuh sampai nanti lampu depannya itu kan dicat juga. Pokoknya yang saya bilang tadi, kalau dia ini kan motor laki, sampai di bagian tangkinya, ngecat tangkinya itu nanti dikrik total sampai kelihatan besinya, dan dicek apakah ada yang bocor atau tidak. Kalau ada yang bocor kan sudah pasti nanti akan ditambal dulu, dilas, dibagusin biar ada yang bocor, atau dipatri, istilahnya dipatri, bawa ke tukang tangki. Kalau tangki udah pasti saya kerik total ya, itu udah untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Takutnya kalau tidak dikerik total, ketika kita melakukan pengecetan, takutnya nanti lama-kelamaan, ini di tangki ini sering banyak kejadian, itu dia catnya akan bangun atau rusak. Seperti ini saya contohkan. Nah ini kayak gini nanti lama-lama rusaknya ya. Sama lagi satu, kalian bisa lihat di Scoopy yang sudah saya upload tentang pembahasan Scoopy itu yang catnya jelek, bisa kalian lihat juga seperti itu. Bisa kalau kita langsung main tumpuk, kejadiannya kalau di tangki ya, di tangki. Jadi kalau cat bagus di tangki itu ya memang harus dikerik total, harus dicek yang bocor-bocor, dilas-las, dipatri, dibenerin, baru bisa dilakukan proses pengecetan ya. Takutnya kalau tidak kita melakukan proses seperti itu, kita langsung cat tumpuk, yang satu catnya akan
akan lama kelamaan kena panas, sebulan lah paling lama. Pasti kalau kena panas pasti akan rusak bangun catnya. Dan lagi satu, kalau kita tidak melakukan klik total atau tidak kita amplas sampai kelihatan besinya, takutnya pas proses cat udah jadi kita taruh minyak atau bahan bakar. Nah, takutnya nanti yang terjadi kan kalau ada kebocoran itu, nah kan catnya bisa rusak. Itu sudah sering kejadian, soalnya saya sudah pengalaman ngecat, makanya tahu istilahnya bagaimana proses pengecatan yang baik dan benar ya. Nanti ini saya lanjutkan lagi gimananya, kalian tunggu aja kelanjutannya ya. Ini soal pengereman di bagian belakang, itu sudah saya pasang, cuma belum saya setel atau saya benarkan ya. Ini saya mau kasih tahu atau saya mau tunjukkan apa yang saya bahas tadi. Nah, aslinya kan posisinya seperti ini, dan dia itu dibaut untuk megang ini pangkon kalipernya atau adaptor kalipernya nih ya. Di saat nanti mau melakukan pengencangan rantai kan biasanya karena dipakai perjalanan kan biasanya kan makin lama kan kendor. Nah, di saat melakukan pengencangan rantai ini ya, ini tidak akan bisa dilakukan pengencangan rantai karena di saat melakukan penyetelan baut penyetelan rantai ini atau mur penyetelan rantai, saat kita melakukan pengencangan otomatis ini akan tertarik. Ya. Ini kalau tidak dilepas maka tidak akan bisa melakukan penyetelan rantai. Aslinya kan dia di sini. Ini punyanya Satria FPU, tapi yang KW aslinya kan di sini. Nah, ini kan ada dudukannya. Ini dudukan colokannya. Kalau dia ini kan agak panjang, aslinya punya FPU ya. Itu kalau posisinya benar di saat melakukan penyetelan rantai kan ini, nah ini, dia akan mundur tapi tidak akan ngunci, dia akan bisa maju mundur ya untuk melakukan penyetelan rantai ya. Kalau ini posisi yang benar itu dia di sini posisinya ya, ini. Dan ini posisi yang salah. Kenapa saya bilang salah? Karena waktu kita melakukan pengencangan rantai, kalau kita tidak lepas ini, otomatis tidak akan bisa di setel. Sama lagi satu, kalau kita lepas ini ya, saya coba lepas. Ini aslinya bot 12, saya contohkan bot 10. Kalau saya lepas, nah di saat melakukan pengencangan rantai pastikan lubangnya akan bergeser, tidak seperti semula, akan bergeser. Nah, akan bergeser mundur, akibatnya tidak bisa akibatnya baut yang ini tidak bisa megang kalipernya ya, karena sudah berubah. Ini posisi buatan yang salah. Ini makanya saya akan benarkan dulu. Kalau sudah benar baru saya bisa melakukan proses pengecetan ya, pengecetan. Ini yang saya bilang tadi, yang terus saya bahas. Misalnya posisi cat udah ganteng tapi ini belum benar, kalian bisa pikir sendiri, kalian bisa lihat sendiri ya. Ini kalau melakukan bongkar pasang, ini kan nanti bakalan akan ada melakukan proses pengelasan. Pastikan nanti cat yang baru ini kan bisa rusak lagi. Makanya yang lebih bagus itu sebelum melakukan pengecetan harus dibenarkan dulu yang kurang-kurang. Kalau sudah benar semua baru bisa dilakukan proses pengecetan. Itu yang saya maksud, yang saya bilang ya. Ini salah satu contohnya, cuma yang bisa saya videokan atau yang bisa saya kasih informasikan. Untuk kelanjutannya nanti kalau sudah jadi ya. Ini sudah saya buat pegangan yang baru di bagian adaptornya ya, pegangan untuk kalipernya. Saya menggunakan las merek Dai dan untuk melakukan pengelasan. Ini baru saya kancing, belum saya rapikan. Jadi posisinya kalau di Satria FPU kan memang di sini dia posisinya.
Jadi enak kalau ngencangin rantai atau ngendorkan rantai kan, ini dia bisa maju mundur ya. Nanti akan dipotong. Tapi ini kan kalipernya kan memang punya Satria FU. Hanya menyelesaikan saja di tigar custom nih ya, tigar custom ini. Jadi kalau ini bautnya nih, baut aslinya kemarin di sini, sekarang udah lebih bagus lagi, lebih aman. Ini kurang lebihnya hasilnya belum jadi ya, nanti kalau udah jadi mungkin saya bisa kasih tahu lagi. Nah, kelihatan ya, kelihatan. Jadi kalau kita nyetel rantai, ini rantainya. Kalau nyetel rantai otomatis kan kalau ditarik untuk ngencengin rantai pasti ini akan, nah ini yang saya bilang, ini akan mundur ya, mundur ke belakang. Ini ada setelannya. Ini yang setelan yang bener, yang bagus seperti ini posisinya. Sudah dibongkar seperti ini, enak jadinya untuk ngejelasinnya apa saja yang perlu dibenarkan. Untuk bagian rem belakang ini sudah bagus, cuma kalian lihat di bagian jari-jarinya atau velgnya ini, ini ya, itu nanti di setel dulu karena mau dipakai. Ini goyang ya, ini goyang nih. Oh, ini ada yang patah. Ini pokoknya mau dibenerin dulu. Kalau udah sip-sip semuanya, baru nanti akan dilakukan proses pengecetan. Ini sudah pasti mau dicat, sudah dikonfirmasi sama orangnya, cuma mau dipakai dulu sementara. Nanti kalau sudah gimana-gimana, istilah dananya sudah ada, baru nanti siap dilakukan proses pengecetan. Di bagian remnya sudah dikonfirmasi akan diganti juga ya. Terus di knalpotnya ini saya bongkar karena yang punya itu suaranya tuh ada yang bocor katanya. Ini setelah saya bongkar nih, ini adalah kalau isi pelindungnya nih, pelindung untuk knalpot anti panas. Kalahnya itu dia di sini. Ini karatan. Ini karatan, habis karatan. Itu dah kalau dia kekurangannya pakai ini ya. Dia jadi ini karatannya. Jadi kalau bisa sih kalian pakai ini, cuma ini harus disemprot bagus ya, disemprot anti panas, istilahnya cat anti panas ya, baru bisa kalian lapisin ini. Takutnya kalau kalian tidak disemprot anti panas ya seperti ini jadinya propos. Ini nggak tahu masih bisa dipakai atau enggak. Ini saya mau cek dulu. Dan untuk bagian ini kan, nah ini besok saya kembaliin standar lagi. Ini saya kerik, ini bagian sini saya kerik, tapi yang di sini di blok-bloknya nih bak manit sama bak kopling saya akan cat. Cuma yang di bagian mesin nih ya, di tengah-tengah mesin crankcase nih nanti akan saya bersihkan biar kelihatan aslinya atau bahan aluminiumnya. Terus sama ini juga kop sama bloknya, blok sernya juga saya akan bersihkan. Cat yang udah rusak biar nanti bersih, kelihatan kayak pabrikannya lagi. Itu dia berbahan aluminium ya, biar kelihatan berbahan aluminium. Ini dinamonya juga nanti juga saya bersihkan karena bekas dicat. Ini orangnya bukan rakit sendiri ya, ini dia beli udah jadi. Cuma kalau beli jadi ya gini modelnya, kalau seperti remnya kalian usahakan kalau pakai sendiri. Ini kan barang-barang KW nih. Nah, barang-barang KW ini, kalau barang-barang KW ini kalian lihat sendiri tuh, kalau barang KW sama ini pengeremannya barang KW. Kalau di bagian piringan kan cepat karatan ya, kalau barang KW terlalu KW istilahnya. Boleh sih kalian pakai produk, tapi jangan terlalu KW kalau ingin kalian pakai sendiri ya. Kalau rem bagian depan sudah pasti saya menggunakan original pabrik ya, tapi bukan pokoknya original pabrik. Apa yang nanti saya pakai itu kalian ikutin aja terus kelanjutannya, jangan sampai ketinggalan. Itu dah istilahnya kalau saya melakukan proses cat total ya seperti itu. Sampai hal terkecil pun saya perhatikan ya, itu saya akan
buat serapi mungkin, sebersih mungkin. Nanti kalau apa, serapi mungkin, sebersih mungkin. Nih hasilnya, maksudnya nih juga saya akan bersihkan. Ini kan karatan, saya akan bersihkan. Terus ini sama juga, pokoknya detail-detail kecil saya akan perhatikan, sampai nanti baut-baut yang tidak layak pakai atau mur-mur yang tidak layak pakai bakalan saya akan ganti. Nah, jadi setidaknya kalian kan sudah bisa pahamin apa itu cat total ya. Cat total masuk di dalam proses pengecatan, tapi banyak yang harus dibenerin dulu ya. Ini saya tunjukkan di bagian aremnya. Ini kan ada dudukan monosok, nanti mau dipasang monosok ya. Yang sudah ada aslinya dibuatkan monosok sama bengkel sebelumnya. Cuma ini di bagian aremnya nih, di bagian belakang, di bagian belakangnya kalian lihat las-lasannya tidak rapi, dan buat-buatannya tuh tidak rapi. Kalian tuh kan bisa lihat sendiri. Tuh ada bagian yang retak, sama di bagian kiri juga sama. Nah, ini di bagian kiri sama ya. Dan juga nanti di bagian sayap depan nih tuh agak naik ke atas, harus dibenerin juga, dibuat ulang, dilas ulang di dudukannya. Ini di belakang juga ini tidak rapi ya, kalian bisa lihat sendiri. Dan di bagian tangki kemarin sudah dilas, dibuat dudukan ulang pegangan tangkinya, sama kemarin ada besi di sini, besi melintang di sini ada 2, saya potong, saya hilangkan. Nah, ini seperti ini. Kalau begini aja sudah kelihatan manis ya, tidak terlalu ramai. Pegang-pegangannya di joknya. Dan ini onderdilnya, barang-barangnya nanti yang mau dicat sudah dibongkar. Dan ini mesinnya nanti mau dibersihkan dulu. Kalian mau hasilnya, mau tahu jadinya ya, ikutin terus perkembangannya ya, jangan sampai ketinggalan. Saya bongkar total. Ini mau saya tunjukkan hasil sayap depannya setelah saya rubah, biar enggak terlalu. Nah, ini kan udah kelihatan ya. Kemarin kan tinggi sekali dudukan sayapnya sama bannya itu terlalu jauh. Sekarang ini sudah manis kelihatannya, depan belakang. Untuk bagian ini kalian perhatikan di ujungnya nih, center ya, lurus, kurang lebihnya hampir sama. Ini cuma buatan yang duluan ya, yang custom duluan nih kurang bagus, jadi nggak bisa terlalu rapi. Tapi ini sudah maksimal sih. Kalau mau dirubah total bisa, tapi biaya ya, ini nanti biayanya membengkak. Nah, ini bagian belakangnya sudah dibilang sempurna lah. Saya ini pegangannya, keempatnya ini ya, nih kalau kalian perhatikan video sebelumnya itu ya, ini kan sudah saya potong, saya las. Ini sebentar ya, saya tunjukkan dulu potong-potongannya. Nah, ini dia yang saya masuk kemarin itu kan ada. Nah, ini tambahan di tengahnya, ada tambahan tengahnya, pokoknya dia tuh melintang, nyambung. Jadi ini saya perbaikin, saya potong sebelum nanti melakukan proses pengecatannya. Ini saya potong dan saya potong jadi 2, saya belah jadi 2 terpisah. Itu kemarin kalau dipasang yang seperti ini ya, kalau dibiarkan dia kena ini, natap, kena shockbreaker depannya sama kanan kiri. Kalau dibiarkan tidak kita rubah lagi. Itu kan kalau ini misalnya sudah baru cacetannya, takutnya nanti dia terkena gesekan, cat yang baru itu bisa rusak lagi. Nah, untuk bagian sayap depannya sudah. Nah, ini bagian stangnya nih, penahan stangnya nih,
ini kan kemarin cuma saya las istilahnya ada kendaraan lalu lalang tidak konsentrasi, saya las sekedar ya biar itu tidak kena tangki. Ini tangkinya sudah saya lepas. Nah pas kita gerakan gini itu sebelumnya kena tangki ya, jadi ini saya perkuat lagi, saya las ulang. Ini kenapa hasilnya tidak rapi, istilahnya tidak rapi ya. Ini bisa dibuat rapi ya, bisa dibuat rapi. Ini kenapa bisa tidak rapi, karena las-lasan yang dulu tuh atau dudukan yang dulu itu memang sudah jelek. Jadi saya hanya nambah daging, cuma saya rapikan saja, saya perkuat. Tapi ini kalau mau dibikin rapi bisa seperti ini, seperti aslinya ini. Nah, seperti ini posisi aslinya. Nah, seperti ini asli posisinya. Kalau ayah kameranya enggak fokus. Nah, ini dia. Ini apa nih? Saya nggak ngerti maksudnya apa nih, ganjel buat apa. Ini yang ngerjain yang orang yang dulu nih. Ini nanti saya akan hilangkan. Saya nggak ngerti ini pakai apa nih fungsinya. Nah, saya lanjutkan lagi. Kalau mau dibuat rapi bisa seperti aslinya. Cuma yang saya bilang tadi biayanya kan akan semakin membengkak. Jadi saya ngerjain barang tuh tergantung harga ya. Istilahnya ada harga, ada kualitas. Saya pun juga punya contohnya, nanti saya akan kasih tahu contoh yang bagus kerjaannya atau cara buatnya. Kalian ikutin aja terus channel saya biar nggak ada ketinggalan hal-hal yang penting. Sama ini lagi satu, ini di bagian las-lasannya nih itu sudah istilahnya kurang rapi. Istilahnya yang ini pemegang, tambahan catisnya di bagian las-lasan sini mau terlepas, jadi saya tambahkan lagi, saya las ulang. Ini kameranya enggak fokus ya, lupa saya tadi bersihkan, bebannya terlalu berat memorinya. Nah ini kenapa bisa sampai gini itu saya lupa jelasin. Ini karena jebol ya, retak istilahnya apa ya, ini dia jebol karena tidak kuat menahan dudukan shockbreaker monosoknya nih ya, shockbreaker tengahnya. Ini dia jebol, patah atau retak kanan kiri. Oh jebol ya, jebol. Dan cara buat nanti saya tunjukkan gimana cara buat yang baik dan yang benar. Ini ada caranya, bukan sembarangan buat gini. Ini sudah banyak kejadian, nggak tahu teknik ya, gini jadinya dia jebol. Nanti saya bongkar dulu ya, nanti saya akan ajarkan bagaimana cara buat yang baik dan yang baik dan benar. Jadi penjelasannya nanti bakalan saya lanjutkan lagi. Ini saya mau bongkar dulu ya.